Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam Bapak, Ibu, semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Salam jumpa dan salam kenal dari saya, Revi, yang malam ini dipercaya atau sudah diberi kesempatan untuk membawakan acara pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin saya akan sapa dulu semua Bapak Ibu, bagaimana kabar? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan terus sehat ya Bapak Ibu ya. Amin, amin. Sehat luar biasa. Ya, agar kita bisa tetap melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya dan tetap semangat di masa pandemi ini. Begitu juga dengan malam ini kita juga sangat semangat sekali ya untuk melihat hasil-hasil karya lukisan yang akan ditampilkan oleh para pelukis kita. Pasti udah nggak sabar dong ya. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa saya merasa bangga sekali malam ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang sangat-sangat saya kagumi. Pokoknya salam kenal dari saya. Semoga nanti di satu hari, satu waktu kita bisa bertemu langsung ya Bapak Ibu, tidak melalui Zoom seperti sekarang ini. Tapi meskipun melalui daring, mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan, apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat tentunya. Yang pasti malam hari ini saya akan membawakan acara untuk pembukaan pameran lukisan virtual bertajuk Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition dengan tema Pandemi di Antara Dilematika Zaman. Dan sebelumnya saya akan bacakan dulu susunan acara kita pada malam hari ini. Acaranya akan diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia, ada Bapak Krisnanda Dwi Laksana, dan juga kemudian akan ada pemutaran video thriller tentang Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan kuratorial tentang hasil karya seni lukis oleh Bapak Joko Kwisworo. Dan kemudian juga kita akan mendengarkan, setelah mendengarkan kuratorial, selanjutnya adalah ada sambutan yang akan dilanjutkan dengan seremonial pembukaan oleh Bapak Andri Wongso atau Om Awe. Baiklah, karena waktu kita sangat terbatas ya Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mempersingkat waktu. Malam ini kita akan masuk kepada sesi awal kita. Kita akan sapa dulu Ketua Panitia kita, Bapak Krisnanda. Selamat malam Bapak Kris. Selamat malam, Pak. Sehat Bapak, apa kabar? Luar biasa tetap ya. Semangat Pak. Oke, baiklah Bapak, untuk waktunya kami persilahkan untuk sambutannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Salam kebajikan. Ini yang saya hormati Pak Andri Wongso yang nanti telah bersedia membuka acara pameran ini. Ini para peserta pameran Cibuburan. Di sini ada Pak Andi, ada Pak Gogor, ada Pak Joko, Bu Sulan, ini ada Bu Yunti, ini ada Mas Tato, dan ada juga Pak Edu. Ini beliau sedang ada berhalangan, juga Pak Yuli ya, ini belum nyambung. Jadi beliau tadi kalau Pak Edu, mohon maaf tidak bisa bergabung karena kakaknya sedang sakit ya. Kita doakan semoga bisa segera pulih dan sehat kembali. Pak Revi, terima kasih sudah mau atau bersedia untuk menjadi MC atau moderator kita dalam acara ini. Dengan senang hati, Bapak. Pameran lukisan secara virtual saya kira ini bagian dari era new normal ya. Karena seni merupakan suatu bagian dari upaya kita tetap menjaga suatu kewarasan, suatu keteraturan sosial. Seni ini sebagai dialog antara rasa dengan jiwa untuk juga menyampaikan beberapa permasalahan, menjadi solusi, menjadi motivasi, menjadi jembatan, bahkan juga untuk memberikan sesuatu hidup ini harmoni.
hidup ini boleh hebat apapun, tapi kalau tidak ada seni, tidak indah. Tapi seni inilah menjadikan bahwa seni milik manusia. Jadi seni ini adalah bagaimana untuk semakin manusiawinya manusia. Ini memang ketika ada pandemi COVID-19, semua hampir terpukul kehidupan sosial. Tapi kami berupaya tetap memberi spirit bahwa manusia tetap harus bertahan. Artinya kita tetap harus ada dengan pikiran, dengan karya-karyanya, dengan spiritnya, walaupun kita juga harus berdamai. Di era new normal, saya kira ini bukan hanya secara pragmatis, tetapi juga harus secara budaya baru. Bagaimana kita di era pandemi ini secara sosial, secara kemanusiaan, secara aktual, seringkali terputus. Jadi kalau tidak ketemu, rasa kehangatan, rasa silaturahmi ini memang sepertinya hambar-hambar saja. Tapi setidaknya dengan semangat yang sama, para seniman, konteks ini Cibuburan. Karena ini sebetulnya kita akan laksanakan di Taman Lalu Lintas Cibubur. Kita tadinya mau membuat suatu pameran yang besar, yang boleh menampilkan karya-karya. Saya percaya nih karyanya Pak Andi, Pak Gogor, Bu Yunti, Mas Joko Kisworo, Mas Tato, Pak Yuli. Ini karya-karyanya atau Bu Sulan ini juga luar biasa. Dan saya juga sangat banyak mendapatkan inspirasi. Ini Cibuburan memang kerjasama dengan seniman atau bagian dari art policing, kalau saya katakan dari ilmu kepolisian ya Pak ya. Ini sebagai salah satu bagaimana polisi di dalam membangun keteraturan juga dengan pendekatan seni budaya. Jadi sekali lagi, ini merupakan bagian kita tetap waras. Walaupun pandemi ini di antara dilematika zaman ini, kita tetap harus menginspirasi, harus memberi solusi, harus memberi spirit yang kuat untuk semakin manusiawinya manusia. Nah ini, kalau saya cerita begini nanti, wah ini Pak Andri Wongso ini yang bisa memotivasi bukan saya. Jadi Pak Andri Wongso nanti akan memberikan semangat untuk tetap hidup. Karena menurut saya pikiran-pikiran kita tidak boleh ini luntur atau lemah, tetapi kita harus keras. Saya teringat Pak Andri mengatakan, kalau saudara ini keras terhadap diri saudara, lingkungan akan lunak. Tapi kalau saudara lunak terhadap diri saudara, lingkungan akan keras. Demikian hanya dengan seniman, maka harus keras juga dengan prinsip. Guru saya mengatakan, kalau saudara Krisnanda, dia mengatakan begitu. Kalau saudara ingin sukses, saudara bisa membuat pressure terhadap diri saudara. Artinya mempressure ini adalah memacu, memberikan spirit, dan terus menginspirasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk singkat kata saya sampaikan itu apa yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, banyak hal yang kurang sempurna. Sekali lagi, semangat dari pameran Cibuburan ini akan terus dilakukan, mungkin berseri, karena kita di era pandemi ini tetap mengembangkan karya-karya atau berkreasi agar semakin tumbuh dan berkembangnya dan tetap bertahan hidupnya seni budaya dan kebudayaan ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak untuk sambutannya. Luar biasa Pak Kris menyampaikan. Yang bisa saya tanggap adalah memang sebagai seniman kita tidak boleh kalah apalagi dengan yang namanya pandemi ya, tetap harus dapat berkarya apapun itu. Dan untuk saya juga ini sebuah pengalaman baru yang sangat luar biasa karena kita tahu seni itu sangat luas ya, seni musik, seni gerak ya, seni. Saya juga termasuk orang seni, tapi kita berbeda tempat nih gitu ya. Makanya ini juga saya sangat tertarik sekali untuk bisa bergabung pada malam hari ini untuk bisa lebih mengerti lebih jelas lagi tentang seni yang akan disampaikan oleh pelukis-pelukis kita dan juga narasumber-narasumber kita. Baik, tadi sudah kita simak penjelasan dari atau sambutan dari Bapak Krisnanda sebagai Ketua Panitia Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition. Dan berikutnya kita akan menyaksikan bersama untuk lebih jelasnya seperti apa sih Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition itu gitu ya. Penjelasannya kita akan simak bersama-sama dalam video thriller berikut ini. Silakan.
Menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, seniman perupa Jakarta turut berpartisipasi dengan menggelar pameran lukisan yang dikemas secara daring. Konsep daring atau online dipilih sebagai wujud kepedulian dan semangat berkesenian pada situasi yang masih belum sepenuhnya terbebas dari pandemi COVID-19. Pameran ini bertajuk Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition. Dapat diakses melalui portal atau website yang sudah disediakan Jakarta Art Exhibition. Portal tersebut terbuka untuk umum. Siapa saja dapat mengakses untuk melihat hasil karya seni lukis para seniman peserta. Dan tersedia juga katalog digital yang bisa di-download. Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition berdurasi 3 pekan, mengikut sertakan 9 seniman yang memiliki kompetensi dalam seni rupa. Andi Suwandi, Krishnanda Dwi Laksana, Edo Abdullah, Gogor Purwoko, Joko Kisworo, Sulan Lim, Tato Kastarja, Yunti Ars, Don't speaking. Yulianto Lestiono. Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition memberikan warna baru dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Selamat menikmati hasil karya seni yang dipamerkan. Dengan memberikan apresiasi yang tinggi pada hasil karya seni, berarti kita menjunjung tinggi nilai seni dan budaya dalam hidup dan berkehidupan. Halo? Halo? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama-sama, itu sekilas tadi tentang Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition yang sudah kita saksikan melalui audio visual. Luar biasa di dilema di tengah pandemi ini, para seniman tetap berkarya dengan karya-karya yang juga luar biasa ya. Kita akan beranjak ke sesi selanjutnya adalah kuratorial tentang hasil karya seni lukis yang dipamerkan pada Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition. Kuratorial ini akan disampaikan oleh Bapak Joko Kisworo. Bapak Joko Kisworo. Kepada Bapak Joko, waktunya kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah sampai terlaksananya pameran ini, yaitu Bapak Krishnanda Dwi Laksana. Dan juga saya ucapkan selamat datang pada Pak Andri Wongso. Tadi ada Mbak Citra Semaradewi juga. Ada Ibu Marta, selamat datang, saya ucapkan. Dan juga kepada tamu-tamu besar kita yang hadir
pada acara ini. Dan juga kawan-kawan ini yang 9 seniman, Mas Andi, Mas Edo, kebetulan berhalangan ini, ada Pak Kris, Mas Gogor, Mbak Sulan, Mbak Yunti, Mas Yulianto, sudah adakah ini? Dan juga ada Mas Tato. Saya sangat salut sekali dengan kerja keras para seniman ini untuk bisa mengadakan acara pameran Cibuburan Virtual Art Exhibition ini dengan tema pandemi di antara dilematika zaman. Dalam catatan kuratorial saya ini sebenarnya saya tidak mengkuratori kawan-kawan semua secara vulgar ya, karena saya tidak bisa ketemu langsung. Jadi sebenarnya kawan-kawan ini sudah bisa mengkuratori dirinya sendiri ya, sudah ada videonya, bahkan ada teksnya, saya rasa sudah komplit sekali, sudah lengkap. Saya hanya ingin menyinggung dalam acara pameran ini bahwa pandemi di antara dilematika zaman ini sepertinya ada kengerian ya dalam pameran ini. Di dalam catatan kurator saya agak mundur ke belakang, di mana zaman Renaissance dulu gitu ya, bagaimana wabah yang begitu besar di benua biru sana, hampir sekitar 80 juta warga Eropa tewas karena pandemi. Jadi saya tarik maju ke sini kok ini sepertinya ngeri sekali gitu. Untuk itu ya semoga semua ini tidak akan terjadi ya. Semoga ini dalam acara pameran ini adalah bentuk doa-doa seniman kita yang dalam acara ini untuk bisa supaya bahwa dalam pandemi ini bahwa kita bisa survive, kita bisa kuat untuk menghadapi tekanan yang begitu global ya, baik sektor ekonomi, sosial, budaya, dan ini tidak bisa kita hindari. Dan kita juga harus melihat ya bahwa pandemi ini tidak bisa diremehkan gitu. Pandemi ini begitu serius ya. Wabah COVID-19 ini begitu tidak bisa diremehkan begitu saja. Setiap hari korban berjatuhan, setiap hari di sana sini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya rasa ini adalah introspeksi kita ya sebagai seniman untuk bisa menyuarakan ya, bisa memotivasi masyarakat melalui seni untuk bisa menyemangati baik untuk diri kita sendiri juga kepada masyarakat luas melalui seni. Jadi dalam acara pameran ini memang awalnya hanya ngobrol-ngobrol, akan tetapi ya inilah seniman ya, dari hasil ngobrol-ngobrol kecil maka bisa terlaksana pameran hingga seperti ini. Wah, saya sangat apresiat, saya sangat kagum sekali ya, dimana saya yakin kita pun seniman juga berdampak oleh pandemi ini, akan tetapi kita juga dari wajah-wajah yang tampil, saya rasa itu jadi pelipur lara dalam acara pameran ini. Jadi demikian ya, saya kira untuk catatan kuratorial sudah ada videonya, sudah ada, komplit sekali dalam pameran ini. Saya kira untuk sesi berikutnya mungkin kalau ada waktu, wah ini para hadirin bisa langsung ngobrol dengan senimannya. Wah, mereka sudah siap semua dan saya rasa sangat siap sekali. Jadi untuk sambutan kuratorial saya cukupkan ini saja. Saya senimannya yang sudah siap juga ini menjadi kurator dengan diri. Sebab seniman itu kurator yang terbaik adalah senimannya sendiri. Jadi demikian, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko untuk penjelasannya yang pasti bisa menambah semangat untuk khususnya untuk 9 pelukis yang juga sudah berkarya dan hasil lukisannya juga sudah bisa dilihat ya melalui portal yang sudah
kita informasikan. Dan saya akan bacakan dulu chat yang sudah masuk ya dari Mbak Citra. Untuk semua seniman, selamat ya untuk semua para seniman, pokoknya maju terus seniman Jakarta. Dan juga untuk dari Mbak Leni Wongso, untuk semuanya selamat dan sukses kepada para pendekar seni yang tetap menyuguhkan karya terbaiknya di tengah pandemi. Luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangan buat semua para seniman yang bergabung pada malam hari ini. Luar biasa ya. Oke, dan tentunya kita juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan sambutan langsung dari Bapak Andri Wongso atau Om Awe yang sudah juga bergabung bersama dengan kita. Dilanjutkan dengan simbolis pembukaan Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition. Kepada Om Awe, waktu kami persilahkan. Ya. Selamat malam semuanya. Ya, tentunya dengar suara saya? Selamat malam, Pak. Malam. Jelas, Dengar Pak. suara Selamat saya malam. ya? Ya, jelas. Selamat pembukaan Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition. Terutama khususnya untuk ketua panitia, saya sapa dulu ya untuk Pak Krisnanda, seorang perwira tinggi kepolisian, seorang yang rendah hati, sangat mencintai seni, mencintai menulis buku, mencintai masyarakat, melayani. Ke-9 pelukis lainnya adalah Bapak Andi Suwandi, Pak Edo Abdullah, Bapak Gogor Purwoko, Pak Joko Kisworo, Ibu Sulan Lim, Bapak Tato Kastareja, Ibu Yunti Ars, dan Bapak Yulianto Listiono. Jadi saya angkat topi untuk ke-9 pelukis yang sangat luar biasa, sesuai dengan temanya ini. Pandemik di antara dilematika zaman. Ini sebuah suguhan keberanian di antara kondisi seperti sekarang ini. Buat saya pandemik merupakan satu musibah. Musibah kemanusiaan bagi manusia penghuni seluruh bumi ini. Cuman ada komanya. Musibah yang mengandung pembelajaran, yang mengandung ujian, yang mengandung pendidikan. Lah kalau alam menyajikan, Tuhan menyajikan kondisi seperti sekarang ini, ya kita bisa saya sebut sebagai ujian pembelajaran dan pendidikan. Nah, kondisi seperti ini harusnya diterima dengan tegar, dengan penuh syukur. Karena kondisi pandemi seperti ini, seperti Pak Joko tadi sampaikan juga, abad lampau sudah ada. Cacar, kolera, flu Spanyol, flu burung, SARS, Ebola. Ternyata bisa diatasi, walaupun tidak bisa hilang 100%, karena ditemukan vaksin dan masa itu sudah lewat. Sama juga, bencana yang disajikan oleh alam atau lebih tinggi lagi oleh Tuhan. Jadi kalau alam banyak juga seperti banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, gunung meletus. Bagaimana kita mengatasi? Jadi seperti juga tsunami. Tidak mungkin di tengah-tengah kondisi tsunami kita tahu di tengah-tengah bisa membereskan. Tidak. Harus tunggu waktu sesuai proses. Sama juga. Jadi saya seringkali menjabarkan ini sebagai satu pembelajaran yang sangat berat. Tidak hanya seni lukis, tapi ini seni hidup yang harus dihadapi dengan sikap mental bahwa ini adalah sebuah ujian. Sama seperti anak-anak SMP kalau mau naik kelas ke SMA, harus ada ujian. Kalau menghadapi ujian ini dengan sikap mental yang pesimis, takut, bimbang, ragu, malas, pasti akan gagal dalam ujian naik kelas. Untuk SMA mau naik kelas sebagai mahasiswa, sama juga. Semua dibutuhkan menerima ini dengan optimisme, menerima ini sebagai satu ujian untuk naik kelas. Nah, sama. Sehingga saya menerima
pandemik ini sebagai satu ujian, bahkan lebih tinggi lagi enjoy the suffering, menikmati penderitaan, menikmati kebosanan, menerima kejenuhan sebagai satu pelatihan. Nah, kalau ini pelatihan alam, apalagi lebih tinggi, kita bisa memakai nama Tuhan, ujian dari Tuhan, lebih lagi harus tegar, harus berani menghadapi pembelajaran kok. Cuman pembelajaran, cuman pendidikan bagi manusia, sehingga manusia ini bisa sedapat mungkin sadar, gabung dan kompak. Kalau manusia bisa kompak, karena pandemi ini tidak pandang agama siapa, agama apa, etnis apa, ya bangsa apa, negara apa, tidak, semua kena pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran ini disikapi dengan kekompakan, segeralah para ilmuwan, para medis akan mampu menemukan vaksin yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemik atau kekompakan kebersamaan seperti di Indonesia seperti sekarang ini. Kita minimal mengikuti himbauan dari pemerintah, protokol kesehatan. Dengan mengikuti protokol kesehatan minimal membantu kita, membantu keluarga, membantu pemerintah, membantu dokter, dan membantu partai medis. Nah, maka betapa pentingnya di saat-saat kondisi seperti ini, karena saya sendiri pribadi dari kecil mengalami kehidupan miskin. Karena sering miskin, kondisi miskin, tertekan, merenung, berjuang, lama-lama ngerti, hidup ini memang proses kok. Proses termasuk penderitaan seperti hari ini. Tapi saya yakin sekali, jika setiap manusia mampu menerima ini sebagai satu pelajaran, menerima ini sebagai satu pendidikan, menerima ini sebagai satu ujian, setiap manusia akan tahan. Bahkan tadi agak kata-kata lebih tinggi lagi, enjoy the suffering, menikmati penderitaan untuk mengangkat harkat mental menuju yang lebih tinggi lagi. Maka saya sangat-sangat tersentuh, sangat-sangat menghargai Bapak Ibu sebagai seniman yang mau ya berbagi karya bisa dinikmati oleh banyak orang dan sekaligus menggambarkan kepada masyarakat kita tetap tegar, tetap ulet, tetap sabar, tetap berikhtiar untuk menghadapi pandemi ini. Diharapkan dengan kekompakan setiap manusia, tidak lama lagi semoga akan ditemukan vaksin dan umur dari pandemik ini akan mati dengan sendirinya. Karena ini semua rahasia ada di atas. Ya, itulah sambutan pendek saya. Sekali lagi sangat luar biasa, spirit dari 9 pelukis yang luar biasa. Semoga pameran Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition dengan tema khususnya pandemik di antara dilematika zaman minimal memberi satu penyegaran bahwa kita tidak usah mengeluh, tidak usah takut, tapi happy, bertahan, sabar, ulet, tegar, optimis menghadapi pandemi ini. Ya, maka sekaligus akan saya buka dengan doa atas izin Tuhan. Saya akan ketok 3 kali bahwa Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition resmi dibuka. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Om Awe, dan dengan diketuknya 3 kali tadi ya oleh Om Awe, maka sekali lagi telah resmi dibuka Cibuburan Virtual Visual Art Exhibition, dan pameran daring ini akan berlangsung selama 3 pekan ya, yaitu mulai tanggal 14 hari ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Jadi kepada para pecinta seni dan juga partisipan bisa mengakses ya website. Mungkin nanti dibantu akan kita ketik ya di chat ya di http sites.google.com/view/jakarta.art/exhibition/home. Nanti akan diketik ya. Dan
portal tersebut adalah untuk melihat hasil karya seni lukis yang dipamerkan, khususnya hasil seni lukis dari 9 pelukis, di mana satu pelukis menghasilkan 9 karya lukis ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada 9 karya dari satu pelukis. Nanti yang penasaran bisa langsung dibuka aja websitenya. Dan dengan begitu, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, Bapak Ibu. Nanti akan ada diskusi ringan ya, yang akan membahas tentang seni lukis sesuai dengan tema pameran kali ini, yaitu pandemi di antara dilematika zaman ya. Dan mungkin saya bisa sedikit bertanya nih kepada mungkin salah satu pelukis atau siapa yang bisa menjawab. Saya juga agak sedikit penasaran nih dengan para seniman ya, seberapa jauh efek pandemi ini bagi para pelukis kita saat ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab, silakan. Efek dari pandemi saat ini bagi seniman-seniman kita, khususnya untuk para pelukis, sampai sejauh mana sih? Pak, Bu. Pak Andi, silakan Pak Andi. Baik. Ini pertanyaan. Terima kasih Pak moderator ya, pembawa acara. Jadi saya kira efeknya memang luar biasa ya. Tapi walaupun efeknya sangat luar biasa dan terutama masalah ekonomi, masalah kebutuhan hidup, tapi kita sebagai seniman harus bergerak terus. Saya kira ini menjadi sebuah gerakan budaya ya, yang saya kira yang harus terus dilakukan. Karena dengan bergerak ini otomatis secara tidak kita sadari juga bahwa ini menjadi bagian daripada kehidupan si seniman itu sendiri. Okay. Sehingga efek yang sebesar apapun kita syukuri, kemudian kita jalani, kita berikan masukan-masukan apa yang kita punya untuk kebaikan bersama juga. Karena ini jadi sebuah gerakan budaya yang mana semua lini kehidupan itu akan mempengaruhi kehidupan itu sendiri. Jadi saya kira seberat apapun efek yang dihasilkan di dalam pandemi COVID-19 ini, tetap para seniman bergerak terus tanpa henti. Jadi saya dan teman-teman terutama dari Perupa Jakarta tetap bergerak terus untuk melakukan kita sebagai seorang khalifah yang harus kita lakukan dengan kelebihan kita, yaitu melakukan kegiatan melukis, atau kalau tari ya tari, kalau musik ya musik. Saya kira ini jadi bagian gerakan budaya, Mbak. Jadi saya kira itu. Ya. Apakah sejauh yang Pak Andi bilang tadi berpengaruh pada menurunnya peminat seni lukis misalnya? Ya, kalau menurunnya ya udah otomatis ya. Menurun drastis ya, Pak ya? Ya, artinya tidak seperti awal-awal ketika tidak ada pandemi, tapi setelah ada pandemi memang agak otomatis ya. Menurun daripada masukan terutama yang, tapi kalau memang kita berikhtiar dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu, makanya di setiap pandemi kan seniman yang enaknya punya nilai lain gitu, artinya dia cuma tidak melukis tapi mungkin dia sebagai guru atau dia sebagai, jadi itu diimbangi dengan itu kreativitas yang lain ya. Iya, kreativitas yang lain, saya kira itu pengimbang di dalam kehidupan masa pandemi ini, saya kira itu, Mbak. Betul sekali, dan kegiatan daring ini juga merupakan salah satu bentuk semangat yang luar biasa dari para pelukis ya, para seniman untuk tetap memperjuangkan dan sebisa mungkin hasil-hasil karya tetap bisa diminati oleh khususnya masyarakat Indonesia ya. Dan momennya lagi pas juga memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Baik, kalau begitu, saya akan langsung membuka diskusi pada malam hari ini, dan malam ini diskusi akan kembali dibuka oleh Ketua Panitia kita, Bapak Krisnanda. Silakan, Pak. Memang ketika kita membahas seni ini merupakan suatu dialog ya. Menurut saya nih, jadi seni ini bukan sekedar berkarya, tetapi ini suatu dialog. Kalau kita berpikir tentang dialektika, tentu ada tesa, antitesanya, dan sintesa. Jadi semua yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan ini menjadi bagian dari seni itu. Baik dalam gerak, cerita, kata, nada, suara, maupun rupa, ini semua bisa diolah, bisa disampaikan, disajikan dalam berbagai gaya. Nah, disinilah tentu kalau kita lihat
Di dalam berkesenian tentu bukan sekedar hanya teknis, bukan hanya sekedar suka, tetapi ada pemikiran, ada pesan, ada jiwa, ada penanaman, ada pesan, ada suatu komunikasi. Karena inilah yang tentu perlu ada kedalaman. Ini kalau kata-kata sakral yang disampaikan oleh pelukis Sujoyono, ini ada jiwa yang nampak atau jiwa ketok. Dan juga ada kalau orang Bali mengatakan ini ada taksunya. Kalau pelukis Widya mengatakan greng. Ini kalau tadi saya diskusi juga dengan Pak Gatot Eko Cahyono mengatakan ini juga ada srek. Atau katakan kalau saya bilang pas. Karena kita ini ada sesuatu yang disampaikan. Seni tidak hanya sebatas keindahan, tapi seni ini membuat hidup semakin hidup. Dan saya kira kalau kita ini memang menjadi orang yang berbudaya, tentu kita bukan sekedar senang. Ya, saya kira tidak sekedar hanya hidup ini dengan rutinitas, tapi ketika seni ini ada, maka kita bisa menikmati. Karena pelajaran-pelajaran seni bukan dihafal, bukan hanya untuk tahu, tetapi bisa mencicipi. Seni ini bagian dari hidup. Karena ada yang mengatakan, hidup ini akan katakan mudah, ini kalau pandai, punya teknologi, punya macam-macam. Hidup akan enak ini kalau kaya katanya, tapi kalau kaya itu ya bisa menikmati. Dan hidup ini akan indah kalau ada seni. Jadi ini suatu, ya joke saja ya. Jadi joke ini saya kira ini membuat kita ini semakin terus mencintai untuk menggali. Indonesia, negara yang super power di seni budaya. Maka seni budaya ini menurut saya harus kita kemas, kita olah, harus kita juga maknai, dan kita marketingkan. Supaya ke depan Indonesia juga menjadi super power pariwisata. Karena dengan pariwisata ini, saanane, saisane, iso kanggo urip lan nguripi. Saanane itu artinya apa yang ada. Alam, orang, kegiatan, apa yang ada di situ, bahkan juga keindahan-keindahannya bisa dipakai. Saisana itu bukan semaunya, tetapi karakter kita ini muncul di situ sebagai manusianya. Karena satu prinsip seribu gaya. Mungkin prinsipnya manusia dan kemanusiaan, caranya silahkan apa saja. Untuk semakin kita bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki daya tahan, daya tangkal, dan daya saing. Dan tentu bisa untuk hidup dan memberi kehidupan. Karena kita harus bertahan. Bangsa ini untuk berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing. Saya kira gitu Mbak Revi. Oke. Ya, baik Bapak Kris. Dan juga untuk para partisipan yang sudah bergabung pada malam hari ini, tentunya juga para seniman yang ingin berdiskusi, ingin sharing bareng-bareng sama kita, khususnya dengan 9 pelukis kita yang juga sudah bergabung pada malam hari ini. Kami membuka kesempatan diskusi ya bersama Bapak Krisnanda dan juga para pelukis kita. Silakan yang mau sharing, yang juga mungkin merasakan hal yang sama nih gitu ya. Efek dari pandemi ini sangat luar biasa nih efeknya ke seniman, khususnya para pelukis, atau mungkin ada kesulitan-kesulitan tersendiri untuk para pelukis mempromosikan hasil karya seni lukisnya secara virtual atau hal lain sebagainya, mungkin bisa didiskusikan di sini. Untuk para partisipan silahkan mungkin bisa angkat tangannya untuk yang mau berdiskusi. Kami kasih kesempatan Bapak, Ibu, silahkan berdiskusi dan berdialog langsung ya dengan para pelukis yang sudah bergabung juga dengan kita pada malam hari ini. Ya, untuk mungkin saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya sambil menunggu pertanyaan atau diskusi lain dari para seniman ya, dan juga partisipan yang sudah bergabung pada malam hari ini, yang ingin berdiskusi lebih panjang lebar lagi khususnya mengenai tema pada malam hari ini, ya, dan juga tentang virtual art exhibition ini, bisa langsung didiskusikan. Pastinya ada kesulitan-kesulitan ya, Bapak Ibu, khususnya untuk para seniman, untuk mengantisipasi pandemi ini gitu loh, untuk yang biasanya lewat pameran secara terbuka tiba-tiba harus melalui virtual, bagaimana kesulitan-kesulitan yang ditemui dan bagaimana untuk mengantisipasinya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Nih Pak Joko, Mas Joko. Oke, Mas Joko. Dibuka Mas Joko.
Ya, oke. Baik, betul sekali tadi Pak Kris sudah menyinggung mengenai seni itu memang untuk hidup dan menghidupi, itu betul sekali. Jadi di dalam pandemi ini jelas sekali kesulitan-kesulitan bagi perupa ya, terutama bagi perupa, bahwa apalagi yang sudah menjadwalkan pameran. Contoh saya menjadwalkan pameran di Galeri Nasional, wah kita sudah persiapan hampir 2 tahun, untuk September ini ternyata batal, wah ini sangat mencengangkan. Jadi memang cukup berat juga ya persiapan untuk pameran itu, apalagi kalau batal seperti ini. Lalu kemudian dalam pandemi ini, saya rasa untuk pribadi saya sendiri, kita bekerja di rumah, kita tidak kemana-mana, ini membuat kita sebenarnya untuk bisa lebih dalam ya, untuk menuju ke dalam, lebih dalam mendalami karya-karya kita ya, lebih fokus, dan tentunya kita akan menemukan hal-hal yang berbeda ya di antara kefokusan itu. Jadi biasanya kita sering pergi kemana-mana, ngobrol ke sana kemari, tapi ketika pandemi ini kita di rumah saja, tentunya kita akan mengalami hal yang hening di studio gitu, bekerja, dan ini banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan gitu ya. Memang betul kesulitan-kesulitan mengenai karya kalau sudah terciptakan kita butuh pasar. Nah di sini kita memang kita mengalami kesulitan ya. Dan tentunya kesulitan ini bukan menjadi sebuah momok, tetapi kita bisa menjadi lebih kreatif nih saya rasa. Karena ya ini, dengan cara pameran virtual seperti ini, kita lebih leluasa untuk bisa mengarungi dunia internet, untuk bisa mencari sesuatu yang lebih dari yang belum kita dapat ketika sebelum pandemi. Saya rasa seperti itu, Mbak MC. Monggo yang lain. Ya, terima kasih Mas Joko. Ya, lebih tepatnya semoga banyak hikmah dari pandemi ini ya, khususnya juga bagi para seniman ya, bisa lebih seperti yang Mas Joko bilang tadi, bisa lebih luas lagi ya mengarungi internet ya. Oke. Dan tadi sudah ada yang angkat tangan untuk berdiskusi, Pak Gatot Eko Cahyono. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Gatot dari mana kalau boleh tahu? Saya ini sebetulnya seorang kartunis saya. Saya seorang kartunis Suara Pembaruan. Oke. Ya, apa yang ingin disampaikan dan didiskusikan dengan siapa, Bapak silahkan? Saya ingin menggarisbawahi saja, boleh, artinya memberi komen saja, Mbak. Halo? Yes, halo. Saya hanya ingin memberi spirit dan komen saja kepada sahabat-sahabat saya semua peserta pameran. Saya mencatat bahwa pameran ini menurut saya selain kontekstual juga menampilkan sebuah simbol-simbol kejujuran, dan yang kedua adalah sebuah keberanian. Artinya apa? Ya, kejujuran di situ adalah dengan tampilan lukisan-lukisan dari berbagai style personal ini, menurut saya itulah sebuah kejujuran. Ada kejujuran proses kreatif, ada kejujuran dalam hal berekspresi dan sebagainya. Yang kedua, masalah keberanian. Saya pikir seniman memang harus berani. Berani itu artinya macam-macam. Berani pameran, berani berkarya, mungkin berani getih, artinya konsisten di dalam berkesenian. Nah, saya melihat karya-karya dalam tema pameran ini cukup bagus ya, cukup bisa dicatat dalam masa pandemi ini. Bahkan kemungkinan besar bisa menjadi inspiring untuk teman-teman seniman yang lain, begitu. Itu saja, Bung Kisworo.
dan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih Mas Gatot. Ya, terima kasih. Ingin ditanggapi Pak Mas Joko? Silakan. Cukup ya? Mungkin yang lain? Mas Gogor? Oke, ya kalau gitu, ya saya akan berlanjut ke Mas Gogor. Selamat malam Mas Gogor. Ya, dibuka dulu mute-nya, Mas. Audionya belum kedengeran. Oke. Mas Gogor, selamat malam. Ya, dari pembukaan pameran daring ini, tentunya khususnya bagi 9 pelukis banyak harapan-harapannya. Ya, kita akan minta mungkin dari Mas Gogor, Mbak Yunti, Mbak Sulan, mungkin dari Mas Gogor terlebih dahulu deh harapannya untuk event ini, Mas. Silakan. Audionya terdengar? Audionya belum muncul. Audionya, Mas Gogor? Audionya? Cek. Mood. Masih belum bisa ya? Belum dibuka dulu. Sudah dibuka tapi belum bisa ya? Dibuka sendiri. Ya, yang gambar mic itu. Itu dibuka, Gor. Ya. Buka dulu coba. Headsetnya dibuka dulu, Mas Gor. Keluar. Ya? Ya, bisa? Masuk? Ya. Malah headsetnya ya. Ya. Ya, terima kasih. Di kesempatan yang baik ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan pertama dan juga Pak Krisnanda yang fasilitasi dan mengumpulkan kami dan juga tim Pak Yulianto juga Mas Boyo dan ada kesempatan ini memang saya berpikir khususnya di event menyambut kemerdekaan ke-7 hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75 di mana saya kepikir tentang kami untuk kita dan kita dalam berkesenian tentunya ingin sekali berkontribusi untuk memberikan semangat kebersamaan untuk menghadirkan karya walaupun dengan keterbatasan dan tentunya kita banyak belajar dari ini yang tadinya saya hanya melukis dan beraktivitas dalam diskusi ataupun yang lain-lain dalam fisik namun sekarang harus belajar dan tentunya lewat kesempatan ini lewat media yang baru kita juga harus menyesuaikan dan ada harapan besar untuk justru memberikan impact yang luas karena saya pikir dengan media yang baru ini kebudayaan juga bisa kita bisa berbagi dalam kebudayaan yang merupakan satu hal yang menjadi akar warisan ya seni ini menjadi sebuah DNA bagi kita dan lewat wahana yang baru ini semoga kita tetap bisa guyup, kita tetap bisa berkreativitas dan tentunya apa yang kita lakukan semakin menemukan intinya, maksudnya kita semakin mengalami pengendapan dalam berkarya. Dan tentang karya saya sendiri ada beberapa perubahan, ada beberapa dinamika, dan selalu membaca kondisi yang ada di saat ini lewat tafsir-tafsir abstrak dan form, tetapi juga intuitif. Pergerakan ini atau suasana yang dibangun dalam atmosfer sekarang ini memang sangat berperan untuk membentuk atau menginisiatifkan tindakan lewat karya
lewat karya-karya yang kita tampilkan baik hari ini maupun yang akan datang. Terima kasih Mbak Revi, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Mas Gogor. Dan berikutnya kita ke Mbak Yunti. Selamat malam Mbak Yunti. Singkat aja, ada yang ingin disampaikan di diskusi pada malam hari ini? Selamat malam. Sudah? Sudah. Okay. Selamat malam semuanya. Salam juga buat semua sahabat-sahabat seniman bersembilan. Jadi saya bersyukur dan saya senang sekali ikut bergabung di pameran ini. Dan menurut saya sih dengan pandemi ini justru saya semakin fokus dengan karya, memang berkarya. Ini memang pengaruh di hal-hal yang lain seperti pemasukan, karena saya pemasukan dari lukisan juga ada berpengaruh. Untuk berkaryanya sih dalam hal ini buat saya pribadi nggak ada pengaruhnya sih, karena setiap hari saya tetap melukis. Dengan pameran ini ya jadi bersyukur, semangat semua untuk semuanya. Harapannya, terima kasih. Bu Yunti. Harapan kami sama seperti yang lain, bahwa pandemi ini akan berlalu begitu saja kalau kita istilahnya kita abaikan dengan fokus pada kreativitas, fokus pada kita sendiri untuk tetap membangun semangat, membangun kreativitas. Gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Yunti, terima kasih. Dan kita ke Ibu Sulan. Selamat malam Ibu, bisa dibuka mute-nya? Selamat malam. Ya, silakan, ada yang ingin disampaikan di diskusi pada malam hari ini untuk teman-teman seniman dan partisipan yang sudah bergabung malam ini. Ya. Dengan pandemi ini merupakan ya sudah jadi pengalaman juga sih, tetap aja berkarya. Jadi saya ya berkarya ya mau pandemi nggak pandemi ya tetap aja di rumah, ya memang kegiatan saya begitu. Tapi ya, memang ada hambatannya juga sih. Jadi kita aktivitas keluarnya agak susah. Ya makanya dengan adanya pameran virtual gini kan, saya ada senangnya juga. Tetap kegiatan tetap berjalan, walaupun dengan pameran virtual, nggak seperti pameran fisik gitu. Ya. Ya, tetap memberikan kesempatan untuk para seniman ya Bu ya, untuk tetap berkarya dan mempromosikan hasil karya lukisan ya. Baik, mungkin terakhir kita ke Mas Tato. Selamat malam Mas Tato. Ya, bisa dibuka mute-nya? Ya, silakan malam. Mas. Ada yang ingin disampaikan? Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di malam ini dalam rangka pameran 17 Agustus 2020 maksud saya. Di dalam pameran virtual ini bagi saya memang sangat penting ya, dalam hal bahwa memang situasi seperti ini harus kita hadapi sama-sama, bahwa ini adalah alam, bahwa alam ketika sudah menyapa, siapa yang bisa menangkal, siapa yang bisa membendung. Nah, kami sebagai seniman, saya pikir apa yang perlu kita sikapi dalam situasi kronis seperti ini, itulah justru bagi seniman ini ada satu hal yang bisa berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ketika kita melihat situasi dalam keadaan pandemi, mungkin
dalam sebuah karya pun bisa menjadi lebih bisa lebih dalam lagi dalam hal kita lebih bisa menggali introspeksi apa yang sekiranya bisa menjadi simbol-simbol dalam sebuah karya. Ketika di masa sebelum pandemi, mungkin cerita-ceritanya berbeda. Ketika di dalam pandemi ini pun kita membuat satu cerita-cerita baru, pesan-pesan apa yang ingin kami sampaikan melalui situasi kondisi saat ini. Nah, kemudian harapan kami dalam pameran virtual ini, tentu saja kami berharap kepada semua sahabat seniman, pecinta seni, kolektor, dan masyarakat umum, kita tetap semangat, tetap bersabar, tetap berusaha untuk terus berikhtiar menghadapi apa yang menjadi situasi di saat sekarang. Kemudian bagi kami sebagai seniman, tetaplah terus semangat tanpa ada malas-malasan, tanpa ada rasa enggan ataupun apapun, bahwa kita sebagai seniman terus tetap berkreasi. Sampai di mana, sampai kapan kita adalah seniman yang terus semangat membangun, mengisi kemerdekaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Toto. Dan terakhir mungkin ada Mas Yulianto yang terkendala dengan visualnya, tapi kita bisa simak audionya. Mas Yulianto, selamat malam. Selamat malam Mas Yulianto. Ya. Halo. Halo. Mas atau Bapak nih saya manggil. Pak Yulianto ya. Selamat malam Bapak. Pak Yulianto bisa dengar saya? Halo. Selamat malam. Oke, sambil menunggu tersambung dengan Pak Yulianto, sekali lagi saya informasikan ya kepada para seniman dan juga partisipan yang sudah bergabung pada malam hari ini yang ingin melihat hasil karya dari 9 pelukis kita, bisa masuk aja langsung ya ke website yang sudah saya atau operator ketik di chat ya, bisa langsung masuk untuk display lukisan yang dibuka untuk umum. Ya, saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Andri Wongso yang juga sudah bergabung bersama dengan kita. Beliau izin pamit, ya. Begitu juga dengan Ibu Marta Gunawan, ya. Ada kesibukan lain. Baik, Pak Yulianto, bagaimana? Kita ini aja, oke? Di-cancel aja. Halo, Pak Yulianto, bisa dengar suara saya? Oke, kalau gitu. Ada kendala sepertinya ya. Baik, terakhir mungkin saya ingin minta pesan-pesan mungkin dari Bapak Krisnanda sebagai ketua atau dari salah satu dari pelukis kita untuk para seniman, untuk juga partisipan yang bergabung pada malam hari ini. Pesan terakhir sebelum kita closing acara pada malam hari ini. Silakan. Boleh? Ya. Ya, mungkin saya mewakili teman-teman ya, walaupun ini teman-teman juga tidak memandatkan kepada saya, tapi saya percaya rekan-rekan yang ada di sini merupakan orang-orang yang bersemangat. Menjadi patriot itu bukan hanya harus nembaki orang, bukan harus ikut berdarah-darah berantem di sana-sini, tetapi di era digital, patriotisme salah satunya adalah patriot kebudayaan, patriot dari seni dan budaya. Tadi Pak Andi sudah menyampaikan ini gerakan budaya. Kalau tadi Mas Joko juga menyampaikan ini sebagai bagian dari kemanusiaan. Kalau Mas Tato dan rekan-rekan juga Bu Sulan, Bu Yunti, Pak Gogor, dan rekan-rekan yang lainnya, Mas Tato juga, ini juga sangat luar biasa. Tadi Pak Garot juga sudah mengingatkan kita. Berarti kita seniman tetap harus jujur dan berani. Jujur dan berani inilah modal dasar kita untuk terus maju, kita bisa berdamai dengan situasi, dan tetap semangat. Sekali lagi, terima kasih tadi Pak Andri Wongso juga sudah memberikan spirit dan semangat buat kita, juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan rekan-rekan semua yang telah mengikuti acara virtual ini. Semoga acara ini bisa terus ditumbuh kembangkan, dan kita semua bisa untuk semakin memajukan seni dan budaya di Indonesia.
Saya kira demikian. Terima kasih. Amin. Baik. Ya, sukses untuk kita semua, khususnya untuk para seniman Indonesia, untuk pameran daring ini yang akan berlangsung selama 3 pekan, sekali lagi yaitu mulai tanggal 14 hari ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Silakan mengakses website yang sudah kami informasikan melalui chat ya, untuk lebih jelasnya, untuk melihat hasil karya seni lukis yang dipamerkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan tutup. Pak Gatot, terima kasih. Saya minta jempolnya untuk semuanya, untuk yang sudah bergabung dan tetap mengobarkan api semangat ya, untuk tetap terus berkarya para seniman Indonesia luar biasa. Terima kasih Pak Krisnanda ya. Jempolnya dulu mau difoto. Oke, jempolnya dulu untuk dokumentasi sekali lagi. Terima kasih Pak Kris. Pak. Lagi bentar, satu lagi. Terima kasih Mbak Revi, Pak Gogor, Bu Yuti, Bu Sulan, Pak Tato, Pak Gatot, Pak Kuku, Pak Jogisworo, Pak Andi Suwandi, dan teman-teman sekalian. Kelompok kamu semua, terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih dan saya tutup acara pada malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sama-sama.